Oke, udah siap ya? Oke. Ya, jadi kalau asistensi untuk yang kedua ini kita akan membahas mengenai multi-view karena kemarin ingin saya langsungkan ketika di asistensi pertama begitu agar enggak 2 kali begitu asistensinya. Oh ya, BTW itu untuk tugas tuh saya lupa ya untuk mengupload, tapi untuk deadline-nya sendiri itu tanggal 9 Oktober atau malam sebelum UTS Gamtek. Teman-teman semua UTS Gamteknya tanggal 10 ya? Iya, Pak. Iya benar. Oh 9. Oke, jadi oke deh kalau gitu deadline-nya tanggal 9 aja, jam 9 aja nggak apa. Jam 9, jam 12 malam ya teman-teman maksimal. Cuma ada 2 tugas dan aman kok gampang-gampang semua. Jadi kalau untuk yang kali ini kita akan membahas mengenai multi-view. Sebenarnya sama konsepnya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita ingin membuat 2 multi-view ini, kita harus membuat 3D modeling-nya dulu. Tapi kalau kita mau membuat 3D modeling-nya, kita nggak perlu membuat multi-view. Ini kalau di Inventor. Jadi kalau misal nih, adakah teman-teman punya gambar gini doang misal, tanpa multi-view. Kira-kira bisa nggak kita membuat ini tanpa multi-view? Jawabannya tetap bisa ya, asal kita pakai insting aja untuk membuatnya, pakai feeling aja lah untuk membuatnya. Jadi mungkin nanti di sini kira-kira mungkin diameternya yang di lingkaran luar ini mau dibuat 50 mili, terus nanti di sini mau dibuat 30 dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kalau kita ingin membuat multi-view, otomatis kita juga harus ngebuat 3D modeling-nya dulu yang ini gitu. Nah, ini kan sebenarnya kemarin sudah kita bahas waktu di akhir kelas kemarin waktu kita kerjain bareng, tapi malah laptop saya mati waktu itu. Jadi di sini aku bakal ngulang aja dari awal dan kemarin aku malah lupa ya untuk menjelaskan beberapa fitur di sini. Dan kemarin kita udah mencoba beberapa fitur, salah satunya tuh fitur untuk extrude untuk 3D model ya. Untuk 3D model kemarin kita kalau untuk objek ini kita condong lebih menggunakan yang extrude saja ya teman-teman. Tapi kalau untuk sketching atau membuat 2 dimensinya ini macam-macam nih bakal kepake. Nah, baik itu nanti kita bakalan pakai yang ini, yang slot atau yang circle biasa, line, lalu fitur trim, copy, mirror, dan lain sebagainya. Nah, oke, untuk membuat 3D model ini, yang pertama kita pastinya membuat sketch-nya dulu ya, sketch 2 dimensi. Maaf. Oke, sebelumnya kalau aku jelasin yang dari sini dulu aja ya. Nah, ini adalah gambar home-nya atau di awalnya tuh bakal kayak gini nih hasil dari 3D modeling semua ketika nanti teman-teman udah pada membuat 3D modeling masing-masing gitu. Nah, jadi kalau misal mau membuat 3D modelingnya ya sama ya kayak kemarin, klik di sini new atau di sini sama aja. Ya, klik aja. Nanti di sini teman-teman tinggal pilih standar IPT aja ya. Ini kalau sheet metal ini sebenarnya untuk ini sih, untuk besi-besi gitu sebenarnya untuk metal, tapi untuk yang tipis, metal tipis gitu biasanya. Sebenarnya ini juga bisa, tapi ini lebih umum digunakan aja. Aduh, malah ketekan. Nah, jadi di sini teman-teman pakainya yang ini, yang standar IPT ini kalau untuk membuat satu part aja gitu. Nah, tapi kalau teman-teman udah membuat beberapa part, misal udah membuat ini nih, misal part 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, teman-teman pakainya yang ini ya, yang untuk menggabungkan dari beberapa part yang udah teman-teman buat. Misalnya kalau di sini saya ngebuat ini aja deh, misal suatu power plant di sini. Nah, di sini kan ada beberapa partnya ya, kayak di sini ada powernya 2, terus merasuk pad, content building, cooling tower dan lain sebagainya. Nah, ini kan beberapa part sendiri, mungkin ada base lahannya di sini dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau untuk 3D model biasa atau membuat satu part aja pakai yang ini ya, yang
yang standar IPT ini. Tapi kalau untuk yang untuk multi view atau kita ingin membuat sketch 2D sketching, yang mana 2D sketchingnya tuh ada view-nya tuh ada beberapa, atau multi view, itu kita pakai yang ini, yang standar IDW. Tapi sebelum kita beranjak ke sini, kita harus membuat standar IPT-nya dulu. Nah, tinggal di sini aja. Ini maaf, ini mouse saya agak sensitif. Oke, nanti langsung ini ya, muncul di sini kayak kemarin lah waktu kita terakhir kali asistensi. Nah, pastinya untuk membuat 3D model kita harus membuat dua dimensinya dulu, atau sketsa dua dimensinya yang di bagian sini. Kita klik aja. Nah, karena ini lebih ke menghadapnya ke atas, jadi saya pakai ini ya, pakai plan yang ini nih, yang basic aja. Sebenarnya bebas sih mau pakai ini juga nggak masalah, tapi untuk memudahkan melihatnya aja, biar pandangannya nanti bakal sama kayak ini, kita pakai yang ini aja. Tinggal dilihat aja, ini berdirinya tuh ke atas atau mungkin ini ke samping. Misal nih, ini ke samping ini, misal samping gini, kira-kira aku mungkin bisa aja pakai yang ini atau ini gitu, biar nanti view-nya tuh sama kayak gini gitu. Nah, jadi kalau untuk yang ini kita pakai yang ini aja, yang pada umumnya. Kita klik aja nih. Nah, oke, kalau dari sini nih, kita kan udah ada dua multi view. Ini teman-teman kalau mau screenshot, silahkan screenshot dulu aja. Oke, aku anggap udah ya. Nah, di sini kan kita udah dapat dua multi view nih, multi view yang pertama sama yang kedua. Kalau dari tampangnya kita melihat ini kan udah jelas nih, ini dari atas ya, dari atas ini. Sedangkan kalau ini bisa aja dari depan, dari sini, atau dari belakangnya sini. Tapi kalau aku melihatnya ini overall ini mungkin dari depan sama belakang itu sama aja. Jadi kita anggap aja ini dari depan gitu. Tergantung ini kita pakai proyeksi apa, proyeksi Eropa atau proyeksi Amerika. Nanti teman-teman tinggal cari aja ya, proyeksi Amerika itu gimana, proyeksi Eropa itu kayak gimana. Tapi ini kayaknya masuk kategori yang proyeksi Amerika kalau nggak salah. Nah, dari sini kita tuh cuma bakal make, kalau di 3D modelnya ya, yang fitur 3D modelnya, kita tuh cuman bakal pakai fitur extrude aja. Yakni yang pertama nih untuk nge-extrude yang di bagian ini, terus yang kedua mungkin yang di ini 2, 3, 4 gitu. Udah extrude aja lingkaran, terus nanti dipotong-potong gitu. Oke, daripada bingung mending kita langsung coba aja ya. Oke, kita balik ke sketch. Nah, tadi ini udah di mode sketch, terus untuk membuatnya ini aku bakal membuat base-nya yang paling bawah dulu, yang ini. Dan di sini udah kelihatan ya kalau diameternya ini 120. Di sini kelihatan ya teman-teman. Oke, 120. Kita klik aja circle, arahkan ke titik pusat ini biar menggampangkan kita aja nanti kalau kita sketching. Di sini ada titik pusatnya. Kita klik kiri. Nah, kita klik. Nah, langsung ketik aja 120. Nah, kalau udah, kita lihat aja nih ketebalannya ini berapa dari sini ke sini. Nah, di sini kan ada kelihatan nih kalau ketebalannya tuh 20 ini ya, 20 mili. Yakni 20 mili ini mengukur ketebalan yang dari ini nih, yang dari sini ke sini. Jadi dalam artian 20 ini miliknya tebalnya ini ya, tebalnya yang diameternya 120. Oke, tebalnya 20. Nah, oke deh, gitu aja dulu. Kita finish dulu ya. Kita finish sketch. Nah, ini untuk zoom in, zoom out-nya tinggal scroll pakai mouse aja ya teman-teman. Nah, untuk menambahkan volumenya, kita pakai fitur extrude yang kayak kita udah pelajari kemarin. Kita extrude, klik extrude. Lalu kalau semisal teman-teman di sini cuma ada satu profil aja, cuma ada satu sketsa aja, ini biasanya akan otomatis nge-generate sendiri gitu, mana yang bakal di extrude.
Tapi kalau semisal belum muncul ini langsung secara otomatis, pastiin aja teman-teman ngeklik ini ya, yang select profiles. Iya, terus warna biru-birunya dulu. Nah, kalau udah, kita arah di sini aja, kita klik aja profile mana yang mau kita exclude atau kita tambahin volume. Karena tadi diameternya, kok diameter, tebalnya 20 mili, ya udah kita tambahin aja dimensinya 20 mm. Oke, kita enter. Nah, sebentar. Ini aku mau jelasin sedikit sih mengenai ini. Jadi kalau di sini kan ada direction nih. Directionnya tuh bebas sih, mau ke atas atau ke bawah atau keduanya sama gitu, atau ini dari dua-duanya bisa di custom ukurannya atau kayak gimana. Tapi untuk umumnya kita pakai yang awal aja nih, yang 20. Tapi di sisi lain, extrude itu nggak cuma nambahin volume aja, tapi juga bisa mengurangi volume. Nah, ini nanti bakal kita bahas setelahnya. Oke, kita oke dulu aja. Nah, kalau udah, dari sini aku mau ngebuat objek baru atau lapisan baru. Yang mana lapisan kedua ini aku mau setting dulu nih yang bagian ini. Nah, aku mau menetapkan block itu yang ini, yang di bagian ini ya, lingkaran yang ini, tabung yang ini. Nah, di sini kita lihat lagi nih dimensinya berapa. Yang kalau yang ini tuh mengindikasikan yang bagian ini ya teman-teman, yang luarnya ini ya. Nah, yang luarnya ini itu diameternya tertera di sini diameternya 65, dan ini satu titik pusat sama lingkarannya ini ya. Titik pusatnya sama di tengah-tengahnya itu. Oke, diameternya 65. Langsung kita buat sketching lagi aja ya. Kita klik sketch, yang mana kita ngeklik papannya plan-nya tuh mau di mana gitu, atau alasnya kita mau menggambar sebelum kita di extrude itu mau di mana gitu. Oke, kita klik aja di sini. Kita klik. Nah, kalau udah tinggal klik circle lagi. Arahkan ke titik pusatnya agar sama. Kita klik aja, arahkan ke kanan. Jadi sesuai diameternya berapa? 65. 65 ya. Ketik aja 65. Enter. Nah, terus kira-kira ini udah belum? Kalau aku sih ini ya belum, karena dari sini aku mau ini baru lingkaran yang bagian ini aja nih, yang bagian luarnya ini aja. Sedangkan aku mau nge-extrude lingkaran tapi silinder gitu, bukan silinder, iya silinder gitu. Jadi sini tuh ada ininya ya, kosong gitu volumenya. Kalau tabung itu kan ini full nih, pejal. Nah, tapi kalau silinder itu kan di sininya bakalan ada ada lubangnya gitu. Nah, untuk membuat lubangnya ini kita perlu membuat lingkaran yang sama lagi, yang mana ini satu titik pusat dengan lingkaran yang awal atau lingkaran yang kedua, dan anggap aja ini lingkaran yang ketiga. Nah, ini untuk lingkaran yang ketiga itu mengindikasikan lingkaran yang dalamnya ini ya, yang bakalan membentuk volume yang ini. Nah, jadi yang ini itu kalau di multiview mengindikasikan yang ini ya. Kelihatan nggak sih? Nah, jadi untuk yang lingkaran ini itu mengindikasikan yang ini. Nah, dari sini kira-kira udah diketahui belum teman-teman yang diameternya ini? Halo, silahkan langsung open mic aja guys, soalnya aku nggak ngeliat ini Jimit. Satu dua kak, iya kan yang dalam. Iya benar, yang ini 42 ya, 42 tuh dari ini ya. Nah, jangan lupa ini juga multiview ya, jangan sampai kita ngelihatnya cuma ini aja. Mungkin di sini detail sih, di sini detail ada banyak banget diameter yang mengindikasikan dimensi setiap lingkarannya gitu. Tapi di sini juga nggak menutup kemungkinan di sini juga bakalan ada dimensi lain. Tujuannya apa? Kenapa kok nggak langsung di sini aja semuanya biar nggak pusing kan? Diameternya di sini semua gitu.
Ya salah satu gambar teknik itu kita nggak cuman orientasi kita tuh nggak cuman ngebuat agar objek yang kita multiview itu punya dimensi aja, tapi kita juga harus melihat estetika dari gambar teknik sendiri gitu. Jadi ibaratnya kalau misal teman-teman mau ngebangun sesuatu tuh, jadi nggak ribet gitu ngebacanya. Ini orang mau membuat part ini, tapi dimensinya di multiview nggak jelas, tumpuk-tumpuk, ya gimana ngebacanya kan susah juga gitu. Nah oke, di sini kan 42 nih. Nah, ini kalau kita tarik garis lurus dari sini ke sini nih, ini sama ya, bakalan ngarah ke sini nih. Jadi 42 ini diameternya ini simbol diameter ya ini. Ini bukan bukan jari-jari diameter. Oke, kita klik circle aja kayak tadi. Kita klik, arahkan ke titik pusat. Sorry, tadi berapa? 42 ya. Nah, ketika jam 42, enter. Nah, kalau udah kayak gini kan kita bisa membuat volume dari ini nih, dari yang bagian ini. Jadi untuk membuatnya kita langsung finish sketch dulu aja. Nah, udah kita finish, kita pakai fitur extrude yang kayak tadi. Kita klik fitur extrude. Nah, di sini nggak otomatis ngebentuk profil kayak tadi. Kalau tadi kan cuma satu aja nih, satu lingkaran. Tapi kalau ini kan ada dua lingkaran, yang mana ini bakalan ada 3 kemungkinan. Jadi dari Inventor tuh nggak auto generate gitu. Yang pertama bisa aja lingkaran yang ini luar. Terus yang kedua bisa aja lingkaran yang dalam. Yang ketiga bisa aja yang ini ya, yang silindernya. Nah, kita pakai yang silinder ini. Sesuai dari gambar teknik tadi, kita kan mau membuat volume ini nih, yang silindernya yang ini. Nah, untuk tingginya ini berapa nih kira-kira? Dari sini ke sini berapa nih? Ingat ya, dikurangin tinggi ini juga loh. 30, Kak. 30, Kak. 30 Dari 50 kurang tinggi yang 50 awal. dikurangi 20. Iya benar. Oke, makasih ya. Ini 50 ya. 50 itu tinggi total dari sini ke sini. Nah, kalau untuk dari sini ke sini ini tinggal tinggi totalnya ini dikurangin tinggi ini. Tinggi ini kan 20 ya. Nah, jadi tingginya 30. Oke, kita klik aja di sini 30. Enter. Nah, oke, kita udah bisa ngebuat 2 lapis. Tapi ingat ya teman-teman, di sini ini masih masih pejal. Harusnya kan sini berlubang nih. Kalau ngikut dimensi ini ada simbolnya, ini kan tengah-tengahnya harus berlubang, sama juga kayak ini. Ini kan tanda kalau ini tuh berlubang gitu. Tapi itu ntar aja nggak apa-apa. Nah, untuk rotasi ini ini biar bisa rotasi gini, tinggal ini aja ya teman-teman, di keyboard ketik tombol shift terus sama tombol scroll tapi ditekan. Kalau ditekan terus tinggal mouse-nya geser kanan kiri, ini udah bisa kalau mau melihat dari beberapa sisi gitu. Karena ini simetris jadi kelihatannya sama aja. Oke, kita kembaliin aja ke home-nya. Nah, kalau udah di sini aku bakal membuat objek yang ketiga atau lapis yang ketiga gitu. Nah, aku mau buat lapis yang ketiga tuh yang bagian ini. Yang bagian ininya nih, yang di dalamnya ini. Jadi untuk lingkaran luar, ini kan kita udah dapet lingkaran luar kan sama dengan lingkaran yang ini tadi, lingkaran yang ini. Nah, jadi kita tinggal membuat lingkaran yang dalamnya aja. Maksudnya kita juga bakal membuat lingkaran luar, tapi dimensinya kita tinggal ikut ini aja. Nah, untuk lingkaran dalam, kita tinggal lihat lagi aja dimensinya. Sini ada nggak nih? Untuk lingkaran dalam, diameternya berapa? Lima belas, Mas. 15. 15 dari mana ya? Yang diameter lingkaran dalam kan? Yang ini? Iya.
Bukan ya. Kalau 15 tuh yang ini ya. Yang 25 Kak. Yang ini ya. Ini 15 tuh yang ini. Nah, 25 bener. 25 ya. Ingat ya yang di atas, jangan lupa nih. Ini juga multi view. Nah, 25. Ini kan udah kelihatan nih kalau 42 itu yang ini, yang luar atau yang ininya. Sedangkan 25 ini yang dalam, yang ini. Setelah itu kan udah nggak ada lagi diameter. Mau apa lagi? Di dalamnya sini kan udah nggak ada lagi. Jadi diameter yang paling kecil yang di sini, yang paling kecil mengikuti titik pusat ini kan cuma yang di bagian ini aja. Nah, 25. Oke. Nah, kita buat 2D sketch-nya lagi. Nah, ingat tapi plan-nya, untuk membuat plan-nya itu di bagian sini ya, jangan sini. Karena nanti kan kita bakal nge-extrude itu dari sini kan, dari base sini terus ke atas, bukan dari sini ke atas. Jadi ini kan sebenarnya nempel sama ini, ya di bagian sini. Nanti nempel sama ini. Nah, kayak kita membuat plan baru di sini sesuai diameter yang udah ditentukan. Kita tinggal pakai lingkaran ini aja sebagai acuan untuk diameter, untuk lingkaran luarnya. Kita arahkan ke titik pusat. Nah, terus ini aja ya, pasin sama ini. Tadi kan diameternya juga 42, kita klik aja. Nah, kalau udah kita ngebuat lingkaran baru lagi. Yang mana tadi diameternya itu ini ya, 25. Nah, bebas sih mau sini kecil langsung atau gini juga nggak apa-apa, yang penting ketik aja 25. Enter. Nah, kita ketik escape di keyboard, kita finish dulu. Nah, dari sini kan kita punya profile baru nih yang bakal kita extrude. Sama kayak tadi, pakai fitur extrude. Kita klik aja extrude. Nah, profile, select profile. Profilnya yang ini ya, jangan sampai yang ini. Kalau yang ini pasti bakalan ini ya, bakalan lingkaran luarnya yang ini gitu. Kita klik yang bagian ini. Nah, untuk tingginya, kita lihat lagi nih. Tingginya berapa nih dari sini ke sini? Coba dihitung, guys. Sini ke sini berapa tingginya? Berapa? 42 bukan Kak? 42 gimana? Bukan Kak? Ini ke 50 kurangi 8. 50 kurangi 8. Ya, good. Benar. Gini ya, tingginya yang ini kan. Ini kan tinggi total dari sini ke sini, dikurangin sama ininya aja, 8. 8 kan jarak dari sini kan, dari sini ke sini. Jadinya tinggi ini dikurangin tinggi ini. Jadinya tinggi sini ke sini itu 42. Oke, kita klik aja 42. Kayak gini nih, 42. Masa 42 yakin? 22 nggak sih Kak? 22. Oh, dari bawah? 22. Kenapa kok 22 tuh? Soalnya kan itu totalnya 50 kurang 8 jadi 42. 42 itu dikurangin, kan kita ngambilnya dari paling bawah ini. Dikurang 20. Ya benar. Dikurangin 20 ini ya, jangan lupa loh. Kita mengukurnya kan dari base ini ya. Dari base sini ke sini. Dari base ini ke sini, bukan dari paling bawah ke sini. Nggak apa. Jadi kita sini sama-sama fokus aja. Jadi gitu ya. Di sini 50, tingginya sini totalnya dikurangin 8. 8 itu masih tinggi sini ke sini. Sedangkan kita itu extrude-nya itu mulai dari yang sini. Atau mulai dari yang sini. Nah, jadi kita ngambil tingginya itu dari sini ke sini aja. Yaitu 50 kurangi 8, 42. 42 dikurangin tinggi sini ke sini itu 20. 42 kurangin 20, jadi 22. Artinya tinggi dari titik sini ke sini itu 22. Kita ulang. 22. Nah, enter. Oke, ini udah bener. Tinggal kita ngebuat beberapa lagi. Nah, untuk yang melubanginya nanti kita bisa nanti dulu aja sih. Oke, kalau
Udah gitu, ini kan kita udah buat 3 lapis nih. 1, 2, 3. Nah, sekarang aku pengen ngebuat lapisan yang keempat. Lapisan yang keempat tuh yang ini ya, ini sama ini. Tapi ini aku anggap sama aja. Jadi kita nanti pakai fitur mirror aja biar menggampangkan. Jadi kita cukup ngebuat satu ini aja, satu sketsa ini aja. Ini satu sketsa yang ini aja. Nanti kita tinggal pasang mirror yang mana garisnya dari sini ke sini. Jadi nanti kita generate mirror, udah ini juga muncul. Kita tinggal extrude dua-duanya bisa. Jadi untuk fitur extrude tuh bisa banyak sekaligus ya, nggak cuma satu aja gitu. Jadi kalau misal mau 2, 3, 4, atau 5 itu juga bisa. Oke, kita bakal ngebuat yang ini. Sama kayak tadi, kita ngebuat planningnya dulu atau 2D sketch-nya, yang mana plan-nya itu ada di bagian sini. Kita klik aja. Nah, untuk menggampangkan ini, untuk biar kita tuh, ini kan sebenarnya kalau kita geser sedikit, ini kan kita tuh sebenarnya memotong ini ya. Jadi untuk menggampangkannya, itu kita tinggal kita potong aja sebenarnya pakai ini fitur slice graphics. Jadi objek yang di atas ini, di atas plane-nya ini bakalan kepotong biar nggak mengganggu kita. Kita klik aja. Nah, ini yang bagian base-nya doang. Oke, kita kembalikan ke view top-nya. Nah, oke. Jadi tadi ada, sebenarnya tadi kalau misal nggak usah dihilangin juga nggak apa-apa sih. Itu malah membantu untuk ini ya, untuk membuat lingkaran di sini. Coba, ada kata kita nggak hilangin. Nah, di sini kan masih ada. Coba kita di sini ingin membuat apa namanya, membuat sketsanya ini, tapi kita mengacunya, tapi di sini ada acuannya lingkaran di sini. Jadi gampangannya, ketika kita ingin membuat lingkaran baru dari titik pusat, arahkan ke sana sesuai dengan sebelum kita klik aja. Nah, arahkan ke sana. Udah belum sini? Nah, arahkan ke sana. Ini kan ikut yang ini gitu loh. Karena ini udah ada acuannya. Enaknya di sini kalau misal ini nggak usah di slice tuh ada acuannya, meskipun agak pusing dikit. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti akan saya jelasin. Pokoknya kita di sini perlu ngebuat lingkaran baru untuk apa ya? Untuk sketchingnya dulu. Yang mana lingkarannya ini kan harus mengacu ke titik ini. Tujuannya agar kita nanti bisa slicing gitu. Di sini kan mungkin nanti bentuknya kayak gini. Ada garis di sini. Nanti kita bisa slicing ikut dimensi yang ini gitu. Oke, kita membuat lingkaran baru. Ikut acuannya yang di sini. Kita pasin ya 65. Kita klik aja. Nah, kalau udah, kita sekarang membuat sketsa yang bagian ini. Yang di bagian ini sama ini, tapi kita cukup membuat satu aja. Misal kita mau membuat yang sini misal. Yang sini. Oke. Kira-kira dari kalian idenya gimana sih? Gimana nih untuk membuat ini, untuk membuat kayak gini nih, ngakalinya gimana kira-kira? Kayaknya bisa dicobain ya Mas. Apa sih? Bikin lingkaran dalam, lingkaran luar, terus ada garis kiri kanannya gitu. Kita ngebuat gimana tadi? Lingkaran dalam sini ya maksudnya? Iya, yang 15. Dalam, terus lingkaran luar ini. Iya. Lingkaran dalam, lingkaran luar, terus Yang buat garis. Iya. Oke. Iya, itu benar sih. Tapi masalahnya kita mau pakai apa acuannya di sini? Di sini tuh apa? Berapa? Dari jarak sini ke sini, atau dari jarak titik pusat ini ke titik pusat sini, atau apa? Di sini ada clue-nya nggak? Izin Kak, boleh pakai garis bantu aja nggak? Itu kan diketahui jarak dari titik ke titik itu kan 92, dan kanan kirinya juga itu simetris. Jadi dari titik pusat ke titik pusat lingkaran yang di kanan itu jaraknya itu 46.
46 kira-kira menurut kamu. Iya. Oke. Di sini sebenarnya ada clue-nya ya guys ya kalau kalian cermat. Nih di sini nih 42 nih. Nah, 42 itu jarak dari titik pusat ke titik sininya. Yang mana ini mengindikasikan ini loh, kalau kita melihat dari tampak depannya, ini kan kalau dari depan kan bakal kelihatan kayak kotak gini kan. Nah, ini nih kotaknya tuh yang ini. Nah, ini kan juga sama lubangnya di sini. Iya sih, sekilas kita melihat kalau ini tuh simetris. Mungkin kita bisa membuat lingkaran, terus kita copy mengacu pada lingkaran ini menjadi 4, itu kelihatannya seperti itu. Tapi kalau misal dimensi ini nggak ada, itu mungkin oke, itu tadi jadi opsi kedua. Tapi kan di sini ada nih dimensinya, yang mana jarak dari titik pusat ke sini, dari titik pusat dari sini ke sini itu 42. Kelihatan nggak di sini? Paham nggak nih maksudnya? Paham Kak. Nah, jadi untuk jarak di sini, pokoknya teman-teman ini aja, jeli aja lah sama multiview. Kadang ada beberapa dimensi yang nggak kelihatan, tapi itu sebenarnya padahal itu jawaban dari semuanya. Meskipun jawaban dari ininya loh, jawaban dari dimensinya gitu. Meskipun nanti ketika teman-teman ini 3D modeling, misal nih jawabannya salah, harusnya kan bukan berapa tadi? 46 ya. Tadi kan asumsi awalnya, jawaban awalnya kan 46. Jadi jarak dari sini ke sini tuh 46 gitu kan. Nah, itu mungkin nanti ketika kita 3D modeling mungkin nggak kelihatan salah gitu. Tapi bagaimanapun kalau dari sisi cocoklogi antara multiview sama 3D modeling, itu kalau di pengukuran secara keteknikan itu tetap aja salah. Meskipun selisih berapa mili aja, kalau di dunia additive manufacturing atau 3D printing itu bakalan ngaruh banget. Jadi usahakan tolong cermat kalau ketika sedang 3D modeling. Selisih berapa milimeter pun itu bakal pengaruh banget ketika nanti kita aplikasikan di dunia realitanya, apalagi untuk pembuatan prototipe gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Intinya dari sini ke sini ini jaraknya 42. Jadi kalau teman-teman tarik garis nih dari sini ke sini, ini kan udah sama-sama nih titik pusat. Dan sini juga sama, kalau teman-teman tarik garis dari sini ke sini, ini sama juga, bakalan ke titik pusatnya sini. Jadi pokoknya ini tuh sama teman-teman. Teman-teman semua ngelihatnya ini tuh proyeksi dari ini juga. Jadi sisi ini itu sejajar sama ini, satu garis sama ini. Sama lingkaran luarnya ini satu garis. Ini juga sama satu garis. Otomatis tampak depannya ini itu sama dengan tampak atasnya ini. Jadi kalau kita tarik garis ke sini, ini sama titik pusat. Begitu pula ini. Ini kita tarik dari titik pusat yang di bagian sini, yang bagian ini ya, tapi yang versi ini. Ya, yang bagian sini kita tarik ke bawah, ini bakal ngacu ke sini atau ke sini nih. Oke, jadi kita ngebuat garis bantu dulu dari titik pusat ke titik pusat yang ini, 42. Kita ngebuat line. Oke, coba kita slice grafik dulu ya. Nah, ini hasil sketching kita ya, ketika tadi nggak kita slicing. Jadi untuk memudahkan biar nggak bingung, nanti teman-teman ngebuat ini dulu, terus kita slicing. Kalau misalnya langsung kita slicing kan, kita nggak bakal dapet acuannya yang lingkaran ini. Ini kan bisa jadi acuan, ini bisa jadi acuan, ini bisa jadi acuan, ini bisa jadi acuan gitu. Oke, kita slice dulu aja biar nggak mengganggu. Nah, terus kita tadi ingin membuat garis bantu pakai line biasa. Dari sini ke sini itu jaraknya 42. Kita klik aja, dan kanan 42. Enter. Nah, kita klik escape di keyboard. Nah, oke, ada sampai sini. Ya udah, ini kan jarak ini ya, 42 kan dari titik pusat sini ke titik pusat lingkaran yang ini. Jadinya ketika kita melihat lingkaran ini kan titik pusatnya yang di sini atau yang di sininya. Jadi di sini kan udah ada dimensinya 15 ya, 15 mili. Nah, jadi langsung aja kita ngebuat lingkaran
sesuaikan dengan titik ini sebagai titik pusat. Kita klik, klik aja 15, enter, klik escape. Nah, kalau udah gini, ini kan kita udah berhasil nih ngebuat ininya, lingkaran yang di sini. Nah, tapi kita juga perlu ngebuat yang ininya. Sebenarnya ada beberapa cara, guys. Kita mau pakai cara yang manual atau kita pakai cara yang otomatis. Kalau yang otomatis, kita pakai cara yang fitur, itu udah ada sebenarnya. Di sini ya, yang slot ini sebenarnya. Nah, tapi untuk memudahkan bagaimana gambarannya, teman-teman silahkan mencoba aja. Mau yang ini, yang slot center to center atau slot center point. Pengukurannya ini dari ini dulu ya. Nah, ini kelihatan nggak ini? Ada stepnya nih. 1, 2, 3. Jadi 1 itu dari titik pusat ini ke sini, dari sini. 2 ini garisnya dari sini ke sini misal. Titik pusat ininya ya, titik pusat yang lingkaran sini nih. 2 kan sini 2. Jadi 1, 2, 3. 3 tuh lebarnya. Lebarnya dari sini ke sini berapa? Alias jari-jarinya. Kalau kita bisa menilai itu jari-jarinya. Jari-jari ini nih, L-nya kan 15. Jari-jarinya kan dari sini ke sini. Sama kayak tadi, sama yang pakai yang ini tadi yang slot. Tapi di sini saya mau pakai cara manual aja biar teman-teman dapat gambarannya untuk membangun suatu sketsa dari garis ke garis lain gitu. Oke. Jadi kita bakalan ngebuat lingkaran lagi ya, lingkaran yang luar. Nanti kalau udah ngebuat lingkaran luar, baru kita pakai garis lagi dari sini, pasang ke sini, mentokin ke sini gitu. Oke, lingkaran luar. Kalau lingkaran luar kan ini R-nya 15. Ingat ya, ini R ya, ini bukan diameter. Diameter simbolnya gini, Pi. Ini kan Pi ya, simbol Pi. Nah, ini kan R atau jari-jarinya. Jadi ya untuk diameter lingkaran luar, yang setengah lingkaran yang luar ini, itu diameternya 30 kali 2 aja. Dengan pusatnya juga sama di sini. Oke, kita buat circle, samakan titik pusatnya di sini, tarik aja, titik 30, enter. Nah, iya kita lihat di sini bakal tabrakan banget nih sama ini. Tabrakan banget. Nah, itu nanti fungsinya fitur trim tuh untuk memotong. Nah, kalau udah kita ngebuat line lagi, fungsinya untuk membuat garis ini kan dari sini tengah-tengahnya buat membuat acuannya biar pas di tengah ini itu tinggal ini aja, langsung arah ke sini aja. Nanti pasti akan muncul garis itu kan, garis semuanya, kelihatan nggak itu yang titik-titik ini, yang di bawahnya titik-titik. Nah ini kan mengindikasikan kalau ini di tengah-tengahnya. Tujuannya kita untuk membuat garis ini nih, yang dari sini ke sini. Sama, yang bawah itu juga sama. Nggak usah diukur, tapi kita tinggal mentokin aja sampai ke sini. Dari tengahnya sampai ke sini. Oke, langsung aja ya. Dari sini, klik aja. Arahin ke sini. Ingat ya, ini harus muncul simbol ininya ya. Simbol tegak lurusnya ya, yang ini ya. Kalau misal nggak muncul, misal agak ke sini, mungkin sekilas kelihatan lurus, tapi ini nggak lurus nih sebenarnya. Dan di sini kan ada beberapa indikator. Kalau ini tuh lurus. Yang pertama ada simbol ini, terus yang kedua sudutnya. Sudut dari garis sini yang mau kita buat dengan garis ini. Patokannya di sini. Jadi sini ke sini tuh 90. Usahakan tetap 90. Tapi nggak perlu lihat sudut, nggak apa-apa sih. Penting ada simbolnya yang merah-merah itu artinya lurus. Nah, terus pentokin aja sampai sini. Kita klik. Nah, sama yang bawah juga sama. Nah, ini tengah-tengahnya kita klik aja, arahin ke kiri, pentokin juga. Klik. Nah, di sini kita udah berhasil membuat ya. Kita klik escape di keyboard. Nah, tapi untuk ngebuat suatu profil yang bisa kita extrude nantinya, itu nggak tumpuk-tumpuk gini ya. Ini bakalan nggak bisa. Ini bakalan nggak bisa buat di ini ya. Buat di extrude nantinya. Jadi kita pakai fitur trim. Nah, kita pakai fitur trim.
kita step by step dulu aja yang perlu dikurangin tuh kira-kira yang mana aja ini. Misalnya kita mau ngurangin yang ini nih. Sebentar. Oke, yang ini misal. Kita klik aja, kita klik. Yang ini juga sama, kita klik, klik, klik. Ini bukan garis, ini cuman kayak garis bantu dimensi aja ini sebenarnya. Kelihatan nggak ini? Nah, terus kita udah berhasil nih ngebuat ini. Tapi ini belum bisa di extrude. Sebenarnya bisa sih, cuman karena kita ingin pakai mirror untuk memirrorkan dua ini, jadi kita juga potong lingkaran ini agar sisinya itu cuman punya ini doang. Nah, kita potong aja. Yang kanan kita potong aja, kita klik aja. Nah, akhirnya kita bisa ngebuat ini ya, bisa ngebuat profilnya yang ini. Nah, tinggal nanti kita extrude aja. Sebenarnya bebas kapan kita mau nge-mirrornya, ketika nanti udah berbentuk 3D model atau ketika masih berbentuk dua dimensi, sketsa dua dimensi. Tapi mungkin di sini aku biar sekali jalan langsung aku mirror aja ya di dua dimensi. Jadi mirror ini kan nggak cuma di dua dimensi aja, tapi di 3D model juga ada fitur mirror yang sini nih. Nah, oke, balik ke sketsa. Nah, ingat ya, ini masih ada garisnya, jadi perlu dihapus dulu. Klik delete aja di keyboard, klik delete. Nah, kita udah dapet ini. Sekarang kita mau nge-mirror ini biar di sini juga. Caranya kita klik fitur, sebentar. Sebelumnya kita harus ngebuat garis refleksinya dulu ya, biar ini tuh terpantul terhadap garis yang mana gitu. Kita ngebuat garis bantuannya aja, di sini line. Klik aja line. Misal dari sini nih, pokoknya usahakan lurus sama ini. Nah, itulah fungsinya kalau teman-teman ngebuatnya tuh dari sini, dari pusat tuh, biar nantinya kalau ada apa-apa, perlu apa-apa tuh tinggal ikutin aja sama sumbu Y pusatnya. Kita klik aja, kita klik, arahin ke bawah, ke atas sama aja. Misal ke bawah sampai sini misalnya. Bebas, nggak tergantung ukuran. Kita klik escape. Nah, kalau udah kita klik fitur mirror. Nah, kita select objeknya. Kalau aku sih langsung aku blok aja. Segini misalnya. Terus kita klik mirror line-nya ya. Fitur mirror line. Klik di bagian ini, bagian garis acuannya. Kita klik aja. Nah, terus apply. Nah, bakalan kebentuk di sini. Kita klik done. Nah, sekarang kita perlu perlu ngebangun ininya ya, ngebangun volumenya. Nah, caranya pakai apa? Pakai yang tadi fitur extrude ya di 3D model ini. Tapi kita juga perlu tahu tingginya itu berapa ini. Ini berapa kira-kira tingginya? $15 bukan nggak? Iya benar 15. Di sini ya, di bagian sini udah kelihatan banget. Ini 15. Ingat ya, dari sini ya, dari base sini ke sini, bukan dari bawah ke sini, bukan dari bawah ke atas sini. Untung di sini diketahui 15. Tapi kalau misalnya nanti di sini diketahuinya dari tinggi sini ke sini 35, ya udah dikurangin aja. Sini ke sini, ini ke sininya tinggal dikurangin. Kalau 35 dikurangin 20 itu misalkan gitu. Nah, karena di sini udah diketahuin tingginya 15, ya udah kita extrude dengan tinggi 15. Pertama kita finish sketch dulu aja. Kita finish. Oke. Nah, terus kita klik fitur extrude. Bentar. Kita balikan ke home dulu aja. Kita klik fitur extrude. Lalu kita klik profilnya. Ingat ya, harus yang ini ya. Jangan sampai yang ini atau yang ini. Nah, kita klik aja dan kita bisa ngeklik dua. Kita bisa ngeklik dua, yang ini juga klik. Tingginya tadi berapa? 15 ya. 15. Oke, kita klik enter. Oke. Sini kita udah dapat, tapi ingat di sini masih pejal ya. Nah, untuk ngebolonginya sebenarnya ada beberapa fitur kayak hole gini. Tapi
Ini lebih ribet dan aku lebih memilih pakai fitur extrude aja biar lebih mudah. Di sini ada berapa hole nih kira-kira kita hitung. Di sini ada 4 ya. 1 2 3 4 oh sorry 5. Ada 5. 1 2 3 4 5. Nah, di sini kita bisa kalau misal mau pakai fitur extrude tapi dengan dimensi yang berbeda. Ini kan lubangnya kan dimensinya beda. Ini apa diameternya 15, ini diameternya tadi berapa ini? 25 gitu. Nah, jadi kita ngebuat sketsanya aja kayak tadi. Nah, karena di sini udah ada acuannya kayak tadi, jadi kita nggak usah pakai apa namanya, pakai dimensi. Yang kita perlukan dimensinya itu yang untuk yang sini-sini aja, untuk yang ini aja. Nah, di sini kan dimensinya kan 17 nih, diameternya 17. Oke, pelan-pelan dulu aja. Kita ngebuat apa namanya, lingkaran berdasarkan diameter yang ini sama ini dulu aja. Kita buat planning lagi atau sketsa dua dimensinya, kita klik aja di bagian sini. Nah, kemudian kita bakal ngebuat lingkaran yang mana titik pusatnya ini udah ada di sini. Udah ada 3 acuan sendiri ya. Ini nggak perlu di slash dulu aja. Nah, lihat nih, kalau misalnya di slash kan bakal hilang nih. Kita bakal nggak bisa lihat ini titik acuannya tuh mau yang mana, di mana gitu. Jadi kita cancel dulu aja, kita klik lagi. Nah, kita klik circle. Yang pertama dari titik pusatnya sini. Nah, ini nggak bisa ya kalau ini mau nyari titik pusat. Caranya kita harus ngeklik ngarahkan ini dulu. Ngarahkan ini kursornya ini ke sini bagian lingkarannya sini dulu biar ada titik acuannya. Nah, di sini kan ada di tengahnya. Nah, kita klik aja sampai kita menokin sini 15 mm. Sama, sini juga sama. Kita arahin ke sini sampai muncul ini titik bantunya. Kelihatan nggak ini? Ya, yang ini loh. Kita arahin ke sini dulu aja. Kita arahin ke sini, nanti bakal muncul titik bantu yang ini nih. Kelihatan lah ya harusnya. Kita arahin ke sini, klik aja. Nah, ikutin dimensinya ini 15. Pastiin 15 ya. Pokoknya kalau dimensinya tuh angkanya bagus, itu artinya udah bener ya. Misal dimensinya masih 15,1, 15,2 itu artinya masih kelebihan. Sama ya, di sini juga sama. Kita klik ininya dulu, lingkaran luarnya, mengarahkan ke pusat, kita klik. Nah, ikut yang sini, lingkaran sini. Ya, dengan diameter 25, kita klik aja. Nah, kita dapat nih 1, 2, 3. Ada 3 sketsa. Sekarang kita perlu membuat sketsa yang ini nih, 2 ini. Caranya gimana? Di sini kan udah ada ininya ya. Udah ada dimensinya di sini. 92. 92 itu jarak dari titik pusat ini, titik pusat sini ke titik pusat sini. Jadi dari titik pusat sini nanti ke titik pusat lingkaran yang sini juga. Nah, caranya sama kayak tadi, boleh dibagi 2. Jadinya kalau dibagi 2, ini berapa? 46 ya. Jadi ini kan kita masih fitur ini ya, circle nih untuk sketsa. Kita ubah ke line aja. Kita klik line. Nah, kita ngebuat garis bantunya dulu dari titik tengah ini ya. Dari tengah sini, klik aja. Titik pusat ini, kita klik. Arahkan ke atas. Tadi 92, karena kita dari sini ke atas, jadinya 92 dibagi 2. Nah, jadinya 46. Oke, ke atas ketik aja 46. Enter. Nah, kita klik escape. Nah, di sini juga sama. Dari titik pusat ke sini, dari titik pusat ini ke lingkaran sini, itu juga sama. Panjangnya dari sini ke sini. Jadinya 46 juga. Kita klik aja line sini. Dari titik pusat, arahkan ke bawah. Jadinya 40, sorry. Kita ulang semua. Klik line, dari titik pusat, terus ke bawah. Jadinya 46. Enter. Kita klik escape lagi. Nah, dari sini kita udah dapat garisnya nih untuk membuat lingkaran yang mana based on titik pusatnya di sini. Dan ingat ya, ini diameter lingkarannya beda nih, nggak sama kayak yang ini. Ini kan 15. Di
di sini juga 15. Sedangkan di sini berapa tadi? 25. Nah, kalau yang ini, 2 ini itu 17. Ya, sama. Gimana caranya kita tahu 17? Bisa aja ini 17, ini 16 kan bisa aja. Caranya lihat ini sebenarnya kan ini kan bahasa Rusia ya, sorry ya. Jadi 2 ohm atau apa ini sebenarnya artinya tuh 2 kali gitu. 2 kali artinya dimensi diameter 17 tuh ada 2. Tinggal kita asumsi aja yang mana yang paling memungkinkan. Ya kan yang pastinya yang ini dong. Kalau kita refleksi di sini kan yang ininya, bukan yang ini. Nah, karena ini juga kita ngelihat ada clue-nya lagi ini titik pusat dari sini ke sini kan 92 juga. Artinya di sini diameter yang 17 ini sama ini gitu. Sama halnya kayak ini. Ini kan diameternya 15 nih. Nah, sedangkan di sini keterangannya 2 kali. Yang mana 2 kali ini bisa aja ini sama ini atau ini sama ini atau ini sama ini gitu. Tapi karena sekali lagi karena ini objeknya kan kita nggak cuma ngelihat lingkaran ini aja, tapi kita juga bakal ngelihat lingkarannya ini. Yang mana kedua ini, yang mana objek ini simetris sama ini kan. Yang ini tadi kan yang udah kita buat, yang ini itu simetris sama yang ini. Jadi yang dimaksud 2 kali, diameter 15 mm 2 kali itu diameternya ini sama diameter ini. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi di sini ada 2 nih. Kita tadi udah buat garis bantunya dari titik pusat ke titik pusat lingkaran yang bakal kita sketsa nantinya. Karena ini 2 kali, jadi ini juga sama. Ini 17 mm, ini 17 mm. Oke, kita klik circle. Arahkan ke titik yang sudah kita sketsa tadi, mana sih? Oh ini. Kita klik. Ketik aja 17, enter. Sama, di sini juga sama. Kita klik 17, enter. Nah, kalau udah kita klik escape. Nah, kita finish sketch. Sebenarnya coba kita ini slice graphics dulu. Nah, kita udah dapat 4 ini nih, 4 sketsa lingkaran yang mana nanti fungsinya untuk melubangi base-nya ini. Kalau kita coba kita finish sketch dulu. Nah, coba kita pakai fitur extrude kayak tadi. Klik fitur extrude. Nah, ini bisa select profiles selama ini select profilnya bisa lebih dari 1. Kita klik aja. 1, 2. Nah, ini hati-hati ya. Ini kan tadi kan ini ya ada garis bantunya ya yang untuk ke sini sama ke sini. Tadi kan kita membuat garis bantu dari sini ke sini sama sini ke sini 2 kali. Artinya ini bisa aja kemungkinan kalau kita ngeklik ini cuma setengahnya doang. Oke, kita ulang aja. Bagian sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal kita balik ke arah aja. Ini ya, flip. Nah, ini langsung otomatis ke sini. Kalau misal kita mau ubah ke sini, cut. Ya udah, ini nanti bakal terkurang dengan sendirinya. Tapi masalahnya, apakah ini udah mentok sampai bawah? Belum. Tinggal kita ini aja, klik ini aja, through all, atau tembus sampai ke bawah lah. Lalui semua objek yang ada. Nah, ini gambaran ketika nanti kita eksekusi komennya, begini nih gambarannya. Udah, kita klik OK aja. Nah, oke. Dari sini kita udah dapet gambar yang barusan kita modeling. Yang mana, ini masih kita modeling. Kita belum kita belum multi view ini. Jadi seperti yang saya bilang barusan, tadi, kalau kita ingin membuat multi view di Inventor, kita juga harus membuat 3D modelnya dulu gitu. Nah, oke, sampai sini nanti kita bakalan ini ya, membuat multi view ini ya. Oke, sebelum saya lanjut membuat multi view, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mas, misi mau bertanya, Mas. Iya, silakan. Kalau ngewarnain 3D modelnya tuh gimana ya, Mas? Kayak di gambar Warna. itu. Jadi warna oranye gitu. Ya, sebenarnya nggak terlalu ini juga sih. Tapi kalau misalnya mau mewarnai ya ini aja. Misalkan ada beberapa pilihan nih. Nah,
Nah, kita klik. Nah, di sini kan ini untuk setting material, jenis material yang akan kita gunakan untuk 3D modeling ini. Apa sih? Nah, bisa aja glass atau kita mau klik apa iron cast atau mungkin apa ya? Ada nggak sih PLA gitu? Nah, ini ABS aja nih. ABS. Nah, ABS itu salah satu material yang digunakan untuk 3D printing ya, umumnya. Misal kita ingin menambahkan warna smooth yellow, atau mungkin apa kayak bebas. Tapi ini sebenarnya nggak pengaruh sih, selama nggak ada apa namanya perintah untuk mewarnai. Ini kan warnanya kan apa namanya? Ini nggak bisa kita buat-buat gitu warnanya. Tapi kalau mau kita custom warnanya itu kita bisa pakai ini, bisa pakai adjust. Nah, misalnya kita mau warna apa kayak orange atau di sini, gimana ya? Sebenarnya ulang. Misal bagian sini misal. Nah, kita mau warnain oranye misal. Ini oranye bukan sih? Ya, misal gini. Kita tambah aja. Nah ini kan kalau teman-teman pada pernah buat Canva, ini bakalan ini ya, bakalan familiar nih sama fitur ini. Ibaratnya kita mau mengambil suatu sampel warna, nanti kita siramkan ke sini gitu, gambarannya gitu. Kita tambahkan di sini. Nanti kita bisa tambah lagi sini, terus sini, tambah lagi. Ya, emang, setahu saya sih emang gitu ya. Kita mau mengambil sampel warna yang ini, terus kita beri ke sini misalnya. Udahlah, anggapannya gitu aja. Kita udah oke aja. Ini bisa ditambah warna lagi ya, kayak tadi. Caranya kayak tadi. Ini belum semua sih. Oke gitu. Oke, aman? Udah menjawab belum? Udah Mas, makasih Mas. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Mas, mau izin aja Mas. Ya, silahkan gimana? Nanti Suara, pas nanti ya, bakal kedengeran Mas. suaranya nggak kedengeran, agak apa ya? Kresek-kresek gitu. Ini sekarang kedengeran nggak Mas? Nah, udah aman. Gimana? Ya, nanti pas penugasannya juga dikasih ukuran-ukuran kayak gitu juga kan ya Mas? Sebenarnya tergantung perintah. Kalau tugas pertama itu nanti teman-teman ngebuat 3D modelnya gitu. Nah, terus yang kedua, nanti teman-teman ngebuat multi view-nya. Jadi kalau untuk tugas pertama membuat ini saja, 3D modelingnya saja, 3D model objeknya saja. Tapi untuk tugas kedua itu membuat multi view-nya. Yang mana kalau kita tadi kan udah ngebahas kalau kita mau membuat multi view itu kita harus membuat objeknya dulu gitu. So mungkin nanti karena teman-teman biar fokus UTS juga, biar nggak kebanyakan tugas di Gaptek, mungkin nanti tugas kedua objeknya sama aja, tapi ditambahin multi view-nya begitu. Jadi kan nanti teman-teman bakalan ngedesain satu objek nih. Nah, bakalan ngedesain satu part atau satu objek, yang mana tugas satu emang tugasnya cuma buat nge-modeling ini doang gitu. Nah, terus yang tugas kedua itu nanti bakal ngebuat multi view-nya. Nah, mungkin nanti multi view-nya objeknya sama aja, tapi bukan yang ini ya, yang satunya belum saya upload. Nanti saya upload habis ini. Nah, objeknya tadi kan yang udah teman-teman buat untuk tugas satu, yang teman-teman udah modeling untuk tugas satu, nanti objeknya yang udah dibuat tinggal di multi view-in aja untuk tugas kedua gitu. Oke, jelas sampai sini? Jelas Mas, makasih Mas. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Tanya aja nggak apa santai sebelum UTS nih. Permisi Mas, mau nanya. Ya, silahkan. Gimana? Tadi yang ngelubangi pakai fitur extrude tadi gimana Mas? Oh, perlu bagi pakai fitur extrude.
Simpelnya kita kalau mau Iya. melubangi sesuatu itu kita pastiin dulu ada objeknya yang mau dilubangin nggak. Tadi kan di sini kan belum dilubangin nih, misal. Nah, untuk membuat lubang ini kita harus membuat sketsanya dulu. Sebentar. Eh, ini aja, misal nih. Nah, misal gini ya. Jadi kita mau membuat lubang ini. Aduh, mampus. Tadi ini tadi berapa nih dimensinya? Maaf. Tadi dimensinya kan 25. Nah, kita mau membuat lubang ini ya, yang di bagian sini nih. Oke, ini memperhatikan ya. Halo. Halo, halo, masih memperhatikan nggak ini? Halo Kak, masih. Iya masih ya. Oke, oke. Jadi kan tadi pertanyaannya gimana tadi untuk melubanginya. Nah, sekarang ini case-nya di sini masih belum dilubangin, tapi kita masih perlu untuk membuat lubang yang mana lubangnya di sini nih, tepat di tengah-tengahnya sini dengan dimensinya atau diameter dari lingkarannya ini itu 25 ya. Di sini 25 nih. 25 dan ini tembus sampai ke bawah. Bisa dilihat dari sini nih, ada segasannya dari sini ke sini. Ini kan tembus nih. Sama ini juga. Ini tandanya kalau ini tembus gitu. Nah, oke, ingat-ingat ya, 25. Diameternya 25. Kita harus untuk ngelubanginya, kita harus membuat sketsanya dulu di sini. Kita klik sketch di bagian sini, klik aja. Nah, terus kita membuat lingkaran untuk melubanginya atau membuat dimensinya dulu. Kita arahin ke titik pusat, tarik ke sana dengan tadi berapa? 25. 25, enter. Nah, kita klik escape, finish sketch. Nah, kita klik fitur extrude lagi. Extrude. Nah, di sini kan auto generate ya. Awalnya tadi kan gini nih, kalau belum kita select. Tapi karena ini profilnya cuma satu, jadi tadi harusnya auto generate karena cuma satu doang. Jadi inventor paham ini yang mau di extrude itu yang mana gitu. Tapi kalau andaikan belum muncul, nanti kan bakalan gini munculnya. Nah, pastikan teman-teman ngeklik ini ya, yang select profiles-nya ya, sampai muncul yang warna biru pudar di sini. Nah, kalau udah, teman-teman langsung ini aja, langsung klik lingkarannya di sini, klik aja. Nah, ini kan arahnya ke atas nih. Arahnya kan ke atas nih. Jadi untuk biar ini tuh arahnya ke bawah, kita flip aja. Kita balik aja. Nah, nanti bakal otomatis ke ini nih, bakal otomatis ke cut sendiri kalau kita mengubah arahnya. Nah, ini pastikan ini sampai tembus aja ya. Bebas mau manual gini atau mau pakai misal awalnya gini. Cuma sampai sini doang. Mau dibelabasin sampai sini juga bisa atau pakai fitur yang ini ya, yang true all. Nah, ini langsung ke bawah. Kita klik OK aja. Udah selesai. Oke, jelas sampai sini? Makasih Mas. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke multiview? Ini multiview gampang sih, cuma sebentar doang. Harusnya sebelum ini selesai. Oke, aman ya. Nanti kalau misal ada beberapa instruksi yang tadinya tuh kurang jelas, nanti teman-teman bisa coba replay lagi ya video ini, video tutornya yang tadi udah di record sama Nafi. Oke, kita sekarang lanjut ke multiview-nya. Nah, ini kita jangan lupa ya untuk nge-save dulu. Kita save di mana aja, misal ini. Kita beri nama CBP 02, enter aja. Ingat ya, formatnya IP2 juga, kita save. Ya, tunggu sampai
namanya berubah yang dari part 1 jadi CBB2. Nah, kita balik lagi ke home. Kalau nggak usah deh ini ya, sini aja. Yang new ya, kita klik new. Nah, terus kita klik yang ini ya, yang drawing atau standar IDW. Kita klik, terus create. Bebas sih, template-nya mau yang apa, yang ini, kepencet. Oke, kita ulang. Kita klik new. Kita pilih yang ini aja, yang basicnya aja, yang umumnya aja. Ini boleh gitu. Kita create aja. Nah, jangan lupa juga pastikan ini jangan di close ya, yang apa namanya 3D modeling yang barusan kita buat ini jangan di close. Jadi ini masih ada di base gitu. Kita beralih ke drawing 2. Kita menambahkan apa namanya create new project, tapi yang project sebelumnya itu jangan di close ya. Nah, kita beralih ke drawing yang kedua, drawing yang bakal kita buat multi view. Di sini kita, karena ini tadi masih di sini, kita klik aja nih base, nanti bakal langsung ke generate gitu. Nah, di sini sebenarnya nggak harus memunculkan 3D modelingnya persis kayak gini ya. Maksudnya kayak teman-teman di sini kalau misal cuma multi view-nya doang, ini sama ini yang dimunculin itu nggak apa-apa, karena emang konsepnya kan ini untuk multi view gitu. Nggak perlu ada ini pun nggak masalah. Tapi kalau gimana ya, katakanlah biar lebih mantap gitu, biar lebih kelihatan gitu kan. Mungkin di sini boleh aja disertai 3D modelingnya. Tapi harus 2 kali. Maksudnya ini base yang pertama untuk 3D modelingnya doang. Terus yang base kedua ini untuk yang apa multi view-nya ini atau sketsa 2 dimensinya. Nah, kita misal mau membuat yang 3D modelingnya dulu. Sesuaiin aja. Ini di sini ada cube view-nya kan. Mau view sini atau dari sini. Ini gimana? Coba samain. Dari sini ya misal. Oke, udah sama ya. Nah, misal di sini nih. Aku atur di sini ya. Di sini kita bisa ngubah skalanya dari 1:2 atau 1:1 atau berapa, bebas. Nah, pastiin ya ini klik yang di bagian ini ya kalau misal mau ngemunculin warnanya, atau nanti teman-teman ngeklik apa materialnya, misal material metal atau apa gitu. Jangan lupa ini diklik yang di bagian ininya. Kalau ini kan hidden lines. Nah, tapi kalau ini itu untuk yang view ininya, view aslinya gitu. Kita klik OK aja sudah. Sorry. Coba kita klik 2 kali lagi. Ini belum keklik ya ini. Nah, udah. Ada garis biru tebalnya, artinya udah keklik. Harusnya. Kita klik OK lagi. Kok nggak mau berubah? Sebentar. Coba. Nah, oke. Ini sebenarnya agak tricky sih ini. Ini harus klik 2 kali kayak atau gimana? Ini harus milih dua jenis style kayak atau satu ini. Coba, saya sebenarnya agak kurang paham. Coba nanti teman-teman coba sendiri lagi aja ya. Udah, cancel aja. Nah, di sini kita udah dapet apa namanya 3D modelingnya gitu. Sekarang kita harus membuat multi view-nya ini yang kedua ini. Nah, caranya sama 2 kali kan. Yang pertama base untuk 3D modelingnya. Terus yang kedua, kita klik base lagi untuk yang multi view-nya. Misal kita mau atur di sini misal. Kita ubah ini ya, tampilannya di sini ya. Kita ubah tampilan di sini biar sama kayak ini kan ceritanya. Nah, ini kok kenapa ada arcilannya? Ini sebenarnya ini ya, section view ya. Teman-teman udah pada belajar section view belum di sini? Section view yang kayak gimana, Mas? Jadi nanti kita bakalan ngepotong objeknya. Misal dari sini kita mau ngepotong ininya seperempatnya. Jadi dari sini terus ke sini gitu. Biar
dalamnya tuh kelihatan buat apa gitu. Jadi section view itu bisa tujuannya tuh untuk melihat apa namanya bentuk di dalamnya tuh kayak gimana gitu. Misal mau setengah, mau apa ya, half session view atau quarter session view atau full session view gitu. Itu kemarin dapat materi itu nggak dari Pak Joko? Kalau buat di inventornya belum, cuman kayak kalau baca gambar gini kan dia ada yang kepotong gitu bisa. Udah dapat maksudnya. Oke. Jadi paling nggak mungkin ini di tugas ini sebenarnya Pak Joko nggak memberikan indikator agar teman-teman memahami section view itu, tapi paling nggak untuk jaga-jaga aja. Kalau misalnya nanti ketika UTS ada soal kita harus ngebuat 3D modeling, tapi multi view-nya itu di sini ada section view-nya gitu. Jadi jangan terpengaruh ya, ini cuma arsiran belaka, kayak anggap aja ini dipotong seperempatnya gitu. Seperempatnya itu gimana sih? Sini sama sini gitu. Nah, ini dipotong seperempatnya. Kalau teman-teman tahu bentuk seperempat lingkaran, terus di extrude, nanti dipotong sini, di bawah sini, nanti bakal kepotong sininya gitu. Jadi bakalan ngelihat ininya, apa namanya, 4 tuh gini nih, sorry, ini udah ada sampelnya, tapi kok malah pakai ini. 4 tuh gini, dari sini ke sini. Nah, jadi sini tuh kayak dihilangin. Makanya ini bentuknya arsiran, untuk menggambarkan kalau ini tuh pejal di dalam sini gitu. Intinya fungsinya section view itu untuk ini aja sih, untuk melihat di dalamnya tuh kayak gimana. Ini biasanya tuh untuk objek-objek yang kompleks banget gitu. Misal untuk reaktor atau untuk vessel, untuk fermentasi, piping dan lain-lain. Tapi ini kan ini masih basic, jadi paling nggak teman-teman paham aja. Ini section view tuh ini sebenarnya ini kan simetris nih. Ini sebenarnya yang bagian ini tuh sama kayak ini cuma dipotong doang, cuma agak mengecoh dikit aja. Ini katakanlah sama kayak ini aja sebenarnya. Gitu ya, aman ya. Jadi kita di sini lebih ke multi view-nya dulu aja. Oke. Kita agak ke atas sedikit misalnya. Nah, kita pakai yang ini ya, yang hidden lines. Terus kita klik ini aja buat yang di bawahnya. Ingat, kita udah pakai hidden lines, ini harusnya nggak keseleksi yang ini yang shaded. Kalau kita klik yang shaded nanti bakalan kayak ini. Kalau kita bakalan klik ini tanpa hidden lines atau tanpa garis bantunya yang ini gitu. Ini tanpa hidden lines nih kalau teman-teman tahu. Cuma di section view doang. Coba kalau kita pakai yang ini, pakai yang hidden line. Kita klik OK aja misalnya. Nah, di sini kan bakal dapet nih garis bantunya tuh kayak gimana. Ini kan kayak cuman apa ya? Cuman simbol kalau itu ada garisnya yang di bagian sini, ya di bagian sini gitu lah. So aman lah ya kalau cuma kayak gini ya. Paham kan ya maksudnya ya. Nah, terus ini kan masih multi view nih. Tapi multi view tuh kayak nggak lengkap tanpa dimensioning. Di sini kan nggak ada dimensinya. Dan sedangkan di sini tuh ada dimensinya. Pokoknya tujuan membuat multi view itu agar ketika kita tuh mendesain suatu objek secara 2 dimensi dan view-nya itu ada banyak atau multi view, itu tujuannya semata-mata agar orang itu bisa membuat objek ini lagi gitu sebenarnya. Agar orang, misal teman-teman mau nyerahin print-printan ini ke insinyur misal. Nah, dia tuh harus bisa membuat objek ini dengan melihat dimensi yang telah teman-teman berikan di sini gitu. Jadi anggapannya ketika Anda semua membuat multi view, itu bayangin aja kalian ngebuat objek ini lagi berdasarkan multi view yang udah kalian buat gitu. Kira-kira kalian bisa nggak? Anggapannya gitu aja. Nah, dan apa namanya? Dan aturan untuk membuat dimensi atau aturan untuk dimensioning itu indikatornya semuanya di sini harus bisa terpenuhi, tapi nggak semuanya juga bisa ditampilkan di sini. Misal nih, ya di bagian sini nih.
misal yang di bagian sini. Nah, ini kan sebenarnya sama kayak ini. Nah, tapi ini tuh nggak semuanya tuh ada. Nggak semuanya tuh harus ditulis dimensinya. Misal, tinggi dari sini ke sini, ini kan nggak ditulis. Karena tinggi dari sini ke sini, ini udah bisa diketahui ketika tinggi keseluruhan dikurangin tinggi ininya, 8 milinya gitu. Iya nggak? Sorry. Kalau misal tinggi ini ke sini, ini kan bisa diketahui ketika tinggi balok satu ini ditambah tinggi balok yang kedua ini kan. Jadi tingginya kan 35. Tapi nggak perlu ngasih dimensinya lagi. Sini ke sini 35, kasih sini gitu nggak perlu. Karena ini udah bisa dihitung gitu. Sama halnya ketika teman-teman pengen mengetahui tinggi ini nih, tinggi dari sini ke sini. Ini kan nggak perlu karena udah bisa dihitung dengan cara 50 dikurangin 20 dikurangin 15. Nah, ini udah dapet tingginya dari sini ke sini gitu. Artinya nggak semuanya harus dikasih dimensi, tapi seenggaknya ketika orang mencari dimensi itu bisa dihitung dengan dimensi yang ada gitu. Nah, jadi harus cermat aja, harus teliti aja ketika kita ingin memberikan dimensi gitu. Dan cara untuk memberikan dimensi di Inventor untuk multi-view ini kita klik aja annotate. Di sini kita klik dimension. Nah, kita tinggal pilih. Misal dari garis ini kan 65 ya. Kita pengen ngedimensiin dari tinggi sini ke sini gitu. Udah, tadi kan udah diklik nih, klik aja sini, terus klik yang kedua garis ini, tarik aja ke sini 50. Nah, ini oke aja nih. 50. Ini sebenarnya ada aturannya sendiri sih biar di sini tuh nggak ada desimalnya gitu. Nanti coba teman-teman cari sendiri aja ya. Tapi sebenarnya nggak masalah sih, nggak ngaruh. Ada koma di belakangnya, ini untuk ketelitian lebihnya kayak gimana tuh sebenarnya nggak ngaruh, nggak apa sih. Nah, begitu juga kalau misal teman-teman mau yang dari sini ke sini nih, misal 15 dari sini ke sini 15 ya. Oke, sini juga sini tadi 20. Nah, tapi di sini juga ada beberapa simbol kan, yang mana ini tuh mengindikasikan kalau ini itu sebenarnya lubang gitu. Nah, di sini udah ada beberapa fitur kok, kayak ini misal center lines. Sebentar, kalau ini apa? Center lines atau yang ini? Nah, yang ini ya. Klik yang ini, yang center lines bisector. Klik aja, nanti antara dua garis aja, garis 1 dengan garis 2. Nah, nanti otomatis kejepret. Kan hampir sama kayak ini. Cuman ini bedanya nggak ada hidden lines-nya gitu. Sama halnya juga untuk ini ya, untuk yang ada plus ini yang mengindikasikan kalau di sini tuh ada lubang gitu. Kita klik aja yang ini, yang center mark. Klik aja sini, sini, sini. Nggak harus sesuai, nggak apa-apa kok. Ini kan nyambung ya, dari sini ke sini nyambung semuanya. Sebenarnya juga bisa kalau mau dibuat nyambung. Ini kan masih ini kan masih di dimension ya. Masih di ini ya, masih di komen ini. Kita klik escape di keyboard. Nah, kalau udah kita klik ininya, kita panjangin aja ke sana. Sama ini juga. Tapi nggak harus gitu, nggak apa-apa kok. Misal ini cuma sekedar biar sama-samain aja kayak yang di contoh. Ini kan tadi ya kurang lebih begitu ya, biar sama ini kan ceritanya. Oke, gitu teman-teman.
Setelah kita membuat dimensi dari suatu lingkaran, misal yang ini nih paling besar. Aku sini aja, jangan ini nggak kelihatan. Ini nggak harus ini ya, nggak harus lurus kayak gini ya. Set. Ini sebenarnya bisa sih dibuat kayak gitu. Cuman aku lupa caranya gimana. Cuman kalau teman-teman mau cari tahu silahkan cari tahu. Tapi kalau aku sendiri, yang penting di sini udah bisa mengindikasikan kalau diameternya berapa, ini udah oke. Klik oke aja. Nah, udah. Dan seterusnya. Gitu. Pokoknya tujuan multiview kan untuk memberikan dimensi, nggak cuma multiview-nya aja gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau misal nggak ada ditanyakan, nggak ada yang mau ditanyakan, ini artinya jelas ya. Oke, jelas teman-teman. Kalau misal mau tanya aja. Oke, jelas ya. Ada yang mau tanya nggak nih? Last question. Kak, izin tanya Kak. Iya, silakan. Berarti untuk yang project ini tuh bakal dijadiin penugasan atau tidak Kak? Project yang apa nih maksudnya? Yang kita gambar ini, yang kemarin kita kan ada kelas offline tuh, yang bikin dua gambar. Itu sama yang ini tuh nggak bakal dijadiin tugas kan, atau akan dijadikan tugas? Sebenarnya aku pengen kalian untuk memodeling yang objek ini, cuman kok kayaknya aku kasihan sama kalian gitu. Jadi biar mempermudah, nanti objeknya ini aja deh, nggak apa-apa lah. Gitu aja ya. Oke, diterima nggak nih? Terima Mas. Terima Mas. Approve. Oke, sip. Kalau sudah ada yang mau tanyain langsung open mic aja ya. Soalnya mungkin ada yang tanya lewat chat, tapi aku nggak buka ini, aku nggak ngebuka Google Chrome-nya. Jadi langsung open mic aja, langsung potong aja nggak apa. Oke. Untuk penugasan tuh belum aku upload kan. Nanti habis ini langsung aku upload, tapi tugasnya juga ini juga sama. Ibaratnya coba remodeling terhadap apa yang udah aku sampaikan sebelumnya gitu. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan lagi nggak? Kak, permisi mau tanya. Oh ya silahkan, tapi suaranya kecil banget, nggak kedengeran. Permisi Kak, mau tanya. Iya silahkan, ya kedengeran. Di saya itu buat yang bagian kiri bawah yang tampak atasnya itu kok di saya nggak keluar ya Kak? Yang mana nih? Yang Keluarnya ini? cuma yang bagian atas itu. Yang ini ya? Ya, yang ada dimensi 120-nya itu. Oh ini nggak keluar? Iya, saya pakai yang base itu, keluarnya yang bagian atasnya aja. Oh, sebentar. Tadi udah di ini belum? Udah di project ini belum? Klik panah ini. Udah kamu klik panah ini belum? Misalnya kalau misalnya ini mau aku project ke sana, nanti bakal muncul juga ke kanan. Gitu. Udah kamu klik belum tadi? Untuk memunculkan Oh ya ini? Kak, udah. Udah, oke. Terima kasih. Iya Kak, terus gambarnya saya yang 3 dimensi itu kebalik Kak. Gimana ya itu? Kebalik. Ini sebenarnya kita ikut ininya aja, view-nya aja. Mungkin kamu kebalik gini mungkin, atau gini, atau gini.
Kebaliknya tuh gimana? Ini maksudnya kebalik gini gitu, ke rotasi gitu. Enggak, jadi kayak ngadep yang ujungnya itu yang di sebelah kiri gitu, Kak. Jadi kayak mirror gitu. Ujungnya di sebelah kiri. Gimana ya? Saya nggak paham maksudnya. Nah, ya, Pokoknya coba kamu ini aja, ikutin ininya aja. Ikutin cube view. Ini loh. Tinggal klik-klik aja kamu mau view yang sebelah mana gitu. Soalnya eh, proyeksi ini itu apa yang kita klik di sini itu nanti bakalan muncul di sini. Kalau semisal masih belum bisa dibuat persis kayak gini, itu bisa aja ada apa namanya, ada masalah juga ketika kita modeling di sini. Jadi aduh, apa ya? Jadi bisa aja ketika tadi kamu apa namanya sketching itu mungkin kamu pakai plan yang bukan plan yang datar ini ya, mungkin bisa aja kau pakai plan yang ini atau plan yang ini gitu. Tapi sebenarnya kalau misal ini udah apa namanya udah ada multi view sama dimensinya udah sesuai, meskipun ini posisinya kebalik-balik itu sebenarnya nggak masalah kok teman. Atau yes. Gini ya atau gimana? Ya pokoknya coba-coba aja ya. Proyeksi di sini tuh sebenarnya kita sendiri kok yang ngatur dan nggak harus persis sama kok kayak ini. So aman-aman aja. Gitu ya. Ada lagi nggak yang masih dibingungkan? terima kasih. Sama-sama. Ada lagi guys sebelum kita tutup sesi kita malam ini? Cukup sih Mas. Udah Oke. malam. Oke, udah malam ya. Aku juga udah ngantuk. So, gitu aja guys. Nanti habis ini langsung tugasnya bakal aku upload dan ini udah aku kasih tutornya. Semoga kalian lebih gampang juga membuat apa namanya tugasnya ini. Jadi apa ya, biar nggak ngebebanin kalian juga lah. Intinya nanti kalian juga harus belajar UTS untuk matkul-matkul lainnya kan. Jadi ya anggap aja gampang. Ini take it easy aja gitu. So, gitu aja. Kalau nanti masih ada yang mau ditanyakan, bisa chat saya pribadi atau boleh bertanya lewat Google Classroom gitu. Oke, gitu aja guys. Sebelumnya makasih juga ya atas keluangan waktunya untuk mengikuti asistensi sampai jam berapa ya? Sampai jam 11. Dan oke, gitu aja. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Malam, makasih juga Mas. Banyak Kak. Thank you Kak. Sama-sama. Aku izin ini ya, live.